Nah, saya masih tidur ini. Lanjut. Oh iya Ustadz. Ya, Petrus. Iya kakak, Ya, Kristen ya. selamat siang. Iya, saya Katolik kak. Oh, Katolik. Baik. Iya, Ya, gimana Bang Petrus? Ada yang mau disampaikan atau mau begini langsung kak, diskusi? begini kak. Kalau berbicara tentang hari Sabat itu tetap hari Sabat, hari Minggu tetap hari Minggu. Karena kenapa kami ke gereja hari Minggu? Karena hari Minggu itu udah hari kenaikan Yesus Kristus. Begitu. Oh, jadi gara-gara itu. Itu diakui dalam kalender dunia. Ya. Itu Ger- diakui dalam kalender dunia. Bahkan umat Muslim pun libur pada hari Minggu untuk seluruh dunia. Oh, Bang. Ini bentar Itu Bang. sudah Ini kan diakui. Ya. ya itu untuk di seluruh dunia ya Bang ya, kalender Iya, Masehi ya Bang ya. iya. Tapi di dalam Bible Anda itu siapa Bang yang merubahnya untuk ibadah itu dari Sabat rubah ke Minggu? Ada nggak? Dalam Bible tidak ada itu hukum Taurat. Hari Sabat itu hukum Taurat. Kita tidak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabat. Itu dalam hukum Taurat. Tetapi pada saat Yesus di Bait Allah pada waktu itu dia melakukan mukjizat pada hari Sabat di Bait Allah. Itu menentang oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sebenarnya itu tidak harus dilakukan, tetapi Yesus melakukan itu untuk melepas kutukan dari iblis kepada seorang perempuan. Berarti Kristen Advent itu sesat ya Bang ya? Mengkuduskan hari Sabat itu Bang? Kalau Beribadah di di luar hari... Katolik memang begini Pak. Kalau dalam Katolik itu kita tidak boleh memahami Alkitab seperti Al-Quran gitu, karena sumbernya beda gitu. Makanya orang Katolik itu jarang berdebat dengan saudara-saudara Muslim, khususnya pastor, karena sumbernya sudah berbeda gitu. Penafsirannya juga pun berbeda gitu. Ya seperti itu Pak. Ya, berarti tapi berdasarkan Bible memang benar-benar nggak ada ya Bang ya, harus hari Minggu ya. Iya, kalau dalam Bible itu kita berbicara tentang hukum Taurat, itu tradisi orang Mm-mm. Yahudi, hukum Taurat. Dan pada saat Yesus di Bait Allah, dia menyembuhkan wanita yang kena kutukan iblis. Sebenarnya penyembuhan itu tidak boleh dilakukan pada hari Sabat, karena itu dilarang dalam tradisi Yahudi. Oke, baik Bang. Bang, Apa yang ini dikatakan Yesus kepada mereka pada saat itu? Baik, ya, lanjut aja dulu Bang. Ya, silakan Bang, lanjutin aja dulu, selesaiin dulu narasinya, silakan. iya. Apa yang dikatakan Yesus pada orang-orang Yahudi pada saat itu? Hai orang-orang munafik, bagaimana Anda bisa melarang saya untuk menyembuhkan perempuan ini pada hari Sabat, sementara kalian masih melakukan aktivitas memberi makanan peliharaan kalian pada hari Sabat, seperti hewan-hewan begitu. Kenapa ketika saya menyembuhkan perempuan ini dari kutukan, kalian melarang atas dasar hukum Taurat begitu? Seperti halnya begini Pak, seperti halnya dalam haram-haram itu kan sudah dijelasin sama Yesus seperti itu. Seperti haram itu juga kan tradisi orang Yahudi juga haram-haram itu. Itu sudah ditentangkan dalam Yesus itu. Apa kata Yesus kepada mereka itu? Sesuatu yang haram itu bukan sesuatu yang kita masukkan dalam mulut, karena itu akan dicerna dan diproses oleh lambung dan dikeluarkan melalui anus begitu. Menjadi kotoran itu. Tetapi sesuatu yang haram itu, yang najis itu, sesuatu yang kita keluarkan dari dalam mengujar kebencian, perkataan buruk dan lain-lain seperti itu. Kalau pendeta sama pastor itu beda. Kita jangan samakan pendeta dengan pastor. Pendeta itu bukan orang Katolik. Pendeta bukan orang Katolik, saya jelaskan. Yang berdebat selama ini kan orang Protestan sama Muslim, bukan orang Katolik. Orang Katolik tidak pernah berdebat. Bang, oke Bang. Ya, Gini Bang ya, tadi silakan. mengenai haram, halal ya Bang ya. Ini Iya, iya. sebenarnya, ya sebenarnya gini Bang.
Kan kalau Yesus itu kan jelas ya Bang ya. Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Iya, Ya benar ya. Nah berarti kalau tidak meniadakan hukum Taurat, ini secara akal sehat pasti kita tahu ya, berarti hukum Taurat tetap iya, diteruskan. iya. Pengajaran-pengajarannya, perintahnya, kan begitu ya Bang. Nah tapi kenapa eh, pengikut Paulus ini kenapa tidak mengikuti hukum Taurat lagi, malah membatalkan? Karena di dalam Efesus 2 ya, Efesus 2:15, di situ Paulus malah mengatakan Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Iya, Sebenarnya memang dia mengikut, membatalkan. Iya, dia datang untuk membatalkan hukum-hukum Taurat itu seperti itu. Karena bagaimanapun juga banyak orang munafik hanya berlandaskan kepada hukum Taurat itu. Sebenarnya mereka tidak menjalani juga sih, hanya berdasarkan ikut-ikutan. bentar Bang, Abang bilang, Iya, ya memang dia datang untuk membatalkan hukum Taurat. Ini berarti yang iya. membatalkan sebenarnya siapa? Yesus. Yesus. Yesus membatalkan hukum Taurat. Iya, Oh iya, berarti waktu Yesus berkata di dalam Matius 5, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini gimana Bang? Ini Yesus yang mana lagi berbicara seperti itu? Kenapa Abang bilang Yesus membatalkan? coba dibacain semua itunya ayatnya. Oke, saya bukain ya Bang ya. Iya, iya, Langsung silakan. kita baca Bang. Bukan, saya sama Umi udah hilang. Jaringan saya itu agak jelek, makanya saya keluar dari situ tadi. Saya cari lagi, itu roomnya sudah tidak ketemu gitu. Ini Bang, Iya, Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini Bang. tidak akan ditiadakan Iya, dari hukum Taurat iya. sebelum semuanya terjadi. Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat selama belum lenyap langit dan bumi ini. Fakta Iya, Bang, langit bumi belum lenyap ya Bang. Nah ini apa kata Yesus? Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. iya. Gimana Bang? Ini Yesus yang Coba mana lagi? dicari lagi, ada nggak di dalam Alkitab? Mm-mm. Oke, ada nggak di dalam Alkitab itu hukum Taurat itu masih ada sampai sekarang? Duh, kok abang malah nyuruh saya nyari hukum Taurat di dalam kitab ini tadi Bang? Iya, Perjanjian maksud lama saya itu, Keluaran. ada nggak di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa hukum Taurat itu masih ada sampai sekarang? Kalau menurut Yesus, selama langit dan bumi belum lenyap, hukum Taurat itu bukannya ditiadakan. Tidak ditiadakan hukum Taurat. Berarti harusnya masih ada, Bang. Kalau menurut Yesus ini ya, Bang. Kalau menurut Iya, Yesus ini benar, kalau yang ini beneran Yesus yang iya, berbicara, selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Berarti hukum Taurat iya. berarti memang masih Oke, ada, Bang. Karena langit dan bumi masih ada. coba kita tanya sama ayat itu. Masih ada nggak hukum Taurat itu sampai sekarang? Setelah Yesus itu ada. Tanya sama ayat itu gimana sih Bang? Iya, Nah begini. sekarang kalau tanya sama ayat ini, coba abang yang baca ya Bang ya, abang baca Iya. nih. Ini abang baca, ya. Coba, abang baca Bang. Kelihatan Karena nggak? aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum Nah, semuanya terjadi. Apakah masih ada sampai sekarang hukum Taurat itu? Itu kan tradisi Yahudi. Kan kita kan belum tahu, toh? Atau ada belum yang tahu bisa gimana, mencari tahu? belum tahu gimana sih Bang? Ini Bang, hukum Iya, Taurat, abang waktu sekolah minggu juga udah pernah diajarin ya Bang, iya, 10 iya, hukum Taurat ya Bang, ya kan? Jangan iya, ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan buat iya, bagimu patung menyerupai apapun, dan lain-lain iya, ya, bahkan tadi hari Sabat itu. Nah Bang, ini aturan Bang, namanya hukum, hukum itu aturan Bang. iya, Hukum Taurat, ini berarti ada aturan-aturan di dalam Taurat. iya. Nah, Seperti apakah penyalipan itu hukum, kan Taurat begini, Kak. Seperti aduh kok penyalipan itu kan penyalipan hukum lagi Taurat. hukum Taurat? Iya, itu kan bagian dari hukum Taurat juga. Aduh Bang, jangan aduh Bang. Di mana 10 hukum Taurat di mana ada harus menyalibkan Yesus di mana lagi Bang? Bang jangan nambah-nambahin lah Bang. Abang ini gimana sih? Iya.
Ini coba nih Seperti Bang. bekerja pada saat hari Sabat itu kan melanggar hukum Taurat juga. Ya udah, makanya jangan kabur-kabur dulu. Ini berarti clear nggak apa yang Yesus katakan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini, hukum Taurat itu tidak akan ditiadakan. Iya. Terus Mbak Natali, poinnya Iya. apa? Nah, poinnya apa katanya? Bang, ini poinnya berarti ini Yesus ini membatalkan hukum Taurat atau tidak? Dia membatalkan hukum Taurat. Di mana Bang? Di mana Bang ini membatalkan Bang? Tidak akan ditiadakan loh Bang, tidak akan ditiadakan. Gimana sih Bang? Iya, makanya saya tanya. Abang ketemu Coba di mana? tanya. Abang ketemu di mana? Yesus ngomong Ya. aku membatalkan hukum Taurat di mana? Nih, Menurut kakak hukum bentar. Taurat itu seperti apa? Saya tanya Gak dulu. usah nanya lagi menurut kakak hukum Taurat itu udah terlalu cetek levelnya. Saya nggak mau turunin level saya, ya. Saya Iya. nggak mau turunin level saya. Iya, Bang, ini lihat. iya. Ini saya permudah abang. Ini Bible kan banyak terjemahan. Ini coba kita baca terjemahan TSI, ya bang ya. Ini, aku menegaskan kepadamu, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang akan dibatalkan. Apa bang? Tidak ada bang. Tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Iya. Kok abang malah ngefitnah Yesus membatalkan? Gimana sih bang? Yesus ngomong aja nggak dibatalkan, kok abang bilang Yesus membatalkan? Jangan difitnah lah Yang bang. saya tanya begini kak, apakah hukum Taurat itu masih ada sampai sekarang? Dan seperti apa pemahaman kakak tentang hukum Taurat itu? Sebagai Seperti dalam orang, oke baik. Sebagai orang yang membaca dengan matanya ya bang ya, dengan kejujuran penuh. Di saat Iya. saya membaca, Yesus mengatakan, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Berarti hukum Taurat sampai saat ini masih ada. Masih ada. Begitu Coba bang, kakak masih buktikan. ada. Nggak usah bilang coba saya buktikan. Ini saya percaya Yesus bukan pembohong. Abang Iya. percaya Yesus ini pembohong atau tidak? Begini loh Pak, kak. Saya kita percaya jangan, Yesus bukan pembohong. Kita Saya jangan percaya sama. ya, enggak gini bang, abang kalau menentang ini, kalau abang menentang ini apa yang Yesus katakan, berarti Iya. abang menuduh Yesus berbohong bang. Bukan Saya berbohong. percaya, Begini. loh, saya percaya Yesus bukan pembohong bang. Begini. Di saat Yesus mengatakan selama masih ada langit dan bumi, sekarang saya tanya faktanya masih ada langit dan bumi apa tidak? Fakta masih ada langit dan bumi Iya, apa yang tidak menjadi bang? pertanyaan saya. Enggak menjadi pertanyaan. Secara tekstual, selama masih ada langit dan bumi, sekarang masih ada langit dan bumi apa tidak? Iya, masih. Masih. Iya. Ini kita uji ya, abang menuduh Yesus seorang pembohong atau tidak? Oke, Iya, betul, masih masih ada. ada. Di saat Yesus mengatakan, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Apa artinya? Oke, yang menjadi pertanyaan saya, kalau Apa langit dan bumi itu masih ada artinya? sampai Jangan sekarang, oke. apakah masih ada hukum Taurat itu? Jangan oke. Apakah sekarang Ini masih ada artinya hukum apa? Taurat? Jangan oke. Ini artinya apa? Apa yang Yesus katakan ini artinya apa? Apakah masih ada sekarang hukum Taurat itu? Jangan Saya tanya sama kakak, oke. apakah masih ada Jangan sekarang hukum Taurat? oke. Ini dibaca, ini menurut Yesus masih ada apa enggak hukum Taurat? Masih ada atau batal hukum Taurat menurut Yesus? Ayo, Matius 5:18 nih. Menurut Kalau Yesus masih ada apa itu, enggak? Dia tidak membatalkan hukum Taurat. Ya, masih ada apa enggak? Menurut Yesus masih ada apa enggak? Masih ada. Kalau Masih ada. Oke, baik ya, masih ada ya. Terus kamu mengatakan Yesus membatalkan hukum Taurat. Kenapa kamu memfitnah Yesus? Apa karena kamu pengikut Paulus? Karena Paulus mengatakan dengan jelas di Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu. sampai
Aduh, sinyalmu kayak digigit tikus. Aduh, sinyalmu kayak digigit tikus. Sinyalmu kayak digigit tikus. Sinyalmu kayak digigit tikus. Benar. Sinyalmu kayak digigit tikus. Nggak kedengeran. Ini aku ngomong juga kamu nggak denger. Kamu ngomong juga kayak digigit tikus. Paham nggak? Bang, ini kalau kamu bilang Yesus membatalkan hukum Taurat, aduh, sinyal dia parah nih. Bang, coba naik ke jemuran dulu, Bang. Naik ke jemuran, Bang. Naik dulu ke jemuran. Bang, naik dulu ke jemuran, cari tempat yang sinyalnya bagus ya. Jadi bisa kita komunikasi itu lancar gitu, Bang ya. Naik jemuran dulu, Bang. Naik jemuran. Naiklah. Naik ke jemuran atau naik kemana? Naik ke gunung. Saya cari batu dulu. Nyari batu. Iya, batu di Cari bubungan batu. tinggi. Nyari batu di bubungan tinggi ya. Kan? Udah nggak bisa jawab. Sinyal BPJS hujat. Bukan tidak bisa jawab. Begini, kau jangan samakan. Apa sih, ngomong apa sih kamu tuh? Udah aku bilang, kamu kalau mau bicara di sini atau kamu mau menghujat di sini, coba minimal perbaiki dulu sinyalmu. Perbaiki dulu sinyalmu, naik dulu di atas jemuran. Masih ada sampai sekarang. Kau tunjukkan bukti. Saya tunjukkan buktinya, itu Yesus yang berbicara. Yesus itu Tuhanmu atau bukan sih? Hah? Yesus itu Tuhanmu atau bukan? Masa Tuhanmu berbicara salah? Gimana sih? Janganlah. Yang aku tahu sih kau yang pasti salah tuh mungkin. Tuhan yang salah nggak mungkin. Kita jangan berbicara tentang pada saat itu. Kita tidak boleh berbicara tentang pada saat itu. Jangan berbicara pada saat itu gimana? Bicara jangan pada saat itu gimana? Ini mau bicara pada saat itu sampai saat ini juga tetap berlangsung. Ini langit dan bumi masih ada, belum lenyap, kucluk. Gimana sih? Aduh, apa? Aduh, ketahuan botol ya. Ketahuan botolnya kamu ya. Bukan betul. Berdasarkan pengakuan manusia yang bernama Yesus yang kau sembah sebagai Tuhan, dia mengatakan selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Oke. Ini kalau saya ya, saya menghormati keyakinan Anda. Justru saya sangat mensupport Anda untuk mengikut percaya apa yang Tuhan Anda katakan. Tuhan Anda mengatakan, selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang dibatalkan dari hukum Taurat. Berarti sampai sekarang masih ada hukum Taurat. Kucluk, itu kalau kamu percaya dengan manusia yang namanya Yesus yang kau sembah sebagai Tuhan. Tapi kalau kamu nggak percaya, kamu mengotot itu batal, memang terbukti kamu ini pengikut Efesus 2:15. Apa yang Paulus katakan? Sebab dengan matinya manusia, apa sih? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ya ini, kalau mau ngikut Paulus, kau menuduh Yesus membatalkan hukum Taurat. Padahal Yesus dengan tegas mengatakan di Matius 5:18, hukum Taurat nggak dibatalkan selama langit dan bumi masih ada. Paham? Pasti nggak paham. Sekarang Ibu buktikan sekarang deh. Kita jangan berbicara tentang Injil. Apakah hukum Taurat? Nggak mau, jangan mau, nggak berbicara tentang ini. Ini, loh tidak bisa gimana? Oh, berarti Tuhanmu ini omongannya nggak bisa dipakai. Oh, Tuhanmu omongannya ini nggak bisa dipakai. Tuhanmu omongannya nggak terbukti ya. Padahal ini langit dan bumi masih ada. Matanya dipakai melotot, matamu dipakai melotot. Coba kamu baca. Hukum Taurat itu masih ada sampai sekarang. Berdasarkan pengakuan Yesus masih ada. Berdasarkan pengakuan Yesus masih ada. Karena apa? Yesusmu mengatakan selama masih ada langit dan bumi, tidak ada satupun yang akan dibatalkan dari hukum Taurat. Ini Yesusmu sendiri loh yang ngomong. Kamu nggak usah fitnah-fitnah Yesus gitu loh. Kalau kamu nggak percaya, ya udah tinggal jujur. Gak usah fitnah-fitnah Yesus. Ini Yesus ngomong. Saya menghargai ya iman Anda ya. Kamu mengimani Yesus sebagai Tuhan. Justru saya sangat mensupport Anda untuk percaya apa yang Tuhan Anda katakan. Jangan dibantah apa yang Tuhan Anda katakan. Tuhan Anda mengatakan langit dan bumi kalau masih ada hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Ini kok kamu masih ngotot sih?
Memang ya, kalau kalau orang Kristen atau Katolik kayak kamu gini semua apa gimana sih? Harus melawan Yesus dulu ya gitu ya? Harus nggak percaya dulu apa yang Yesus katakan gitu? Oke, bisa saya tanya balik nggak? Enggak, Oke, bisa nggak saya bisa, tanya nggak balik nggak? bisa, nggak bisa, nggak bisa Oh, tanya tidak balik bisa. sebelum kamu bisa paham tentang ini. Nah, takut ya Muhammad dibongkar. Kamu mau bongkar apa? Mau bongkar apa? Aduh. Ayo, saya besarkan layarmu. Kalau kami mau Saya berapa besarkan hari- layarmu sebentar. Saya pakai HP satunya buat moderator ya. HP yang ini nggak bisa moderator. Bentar, aku besarin kamu. Silakan kamu mau bongkar apa tentang sosok baginda Nabi saya. Bentar. Oke. Aduh, ini moderator ada yang bisa besarin nggak? Ini HP ku masih loading. Oke, bentar. Ini aku besarin ya kamu ya. Tuh. Silakan tampilkan data. Kamu mau membongkar tentang baginda Nabi Muhammad. Silakan bongkar. Data dulu baru bacot ya. Saya nggak suka tukang tipu yang cuma Oke. modal bacot. Saya hari ini akan mualaf. Terus terang, saya hari ini. Sebelum kita mengarah ke yang lain-lain aja dulu deh. Apa bacot? Mana Siap, buka saya. datamu? Buka datamu. Katanya mau bongkar. Buka datamu. Ayo on cam. Iya, Aku iya. undang Sebelum kamu masuk buka ke kamera data, ya. sebelum Enggak kita ada sebelum-sebelum. Ayo. Aku Oke. udah undang kamu buat aktifkan kamera. Ayo sekarang buka kameramu, tunjukkan data. Data dulu baru bacot. Data dulu baru bacot. Nggak punya data? Ada Ya. datanya, sebentar. Ya udah, aku udah undang kamu on cam loh. Buka kameramu. Gak usah lelet. Ngomong melebihi kecepatan cahaya, buka data aja nggak bisa. Apa itu? Benar nggak dalam Apa? Al-Quran Itu apa? melarang Apa? Apa data apa yang kamu buka? minum darah Data apa yang kamu buka, Manusia. botol? Data apa yang kamu buka? Al-Quran surat apa? nanti ibu cari sendiri. Nggak mau, itu namanya Nanti cari artikel sendiri. odong-odong, goblok. Botol kau ini. Surat apa? Oke, saya baca. Enggak, surat Saya- apa? Surat apa? Itu bukan Al-Quran, Saya itu bukan baca. Al-Quran, itu bukan data Al-Quran. Bukan data Al-Quran Iya. yang kamu buka. Itu bukan data Al-Quran yang kamu buka, bego. Ayo buka dulu, baru mic kamu mau buka. Ayo, datanya yang mana? Dari Al-Quran mana? Surat apa? Bego. Al-Quran orang. itu. Malik bin Sinan, ayah Abu kuculuk. Said Al-Khudri telah menyedot darah dari pipi Rasulullah Saf sampai menelannya. Nabi Botol, Saf bersabda, botol. Mana datanya? Kamu bilang mau bongkar, kamu bilang Al-Quran. Mana datanya? Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Hah? Al-Quran mana? Ayat surat apa? Ayo cepetan. Jangan modal ngibul aja kau di sini. Mana? saya Mana? tanya dulu, haram gak di dalam Al-Quran? Nggak ada nanya dulu, nggak ada nanya dulu, bacot. Mana? Buka data dulu di Al-Quran mana? Mana? Surat apa? Kau pikir kau bisa bohong di sini? Bodoh. Kok di Mana? mute sih? Data dulu baru bacot. Ya, saya tanya tuh. Hah? Nggak ada tanya, data dulu. Al-Quran surat apa? Ayat berapa? Ayo, mana datamu? Buka Al-Qurannya. Mana? Buka Al-Qurannya. Kamu bilang mau bongkar Nabi saya dari Al-Quran. Mana? Begini ya, Nggak ada begini-begini, Quran tanpa botol. hadis itu Mana cepetan syukur. buka? Botol. Katanya mau bongkar. Tanpa Kok hadis malah itu. nanya? Katanya mau bongkar. Ya, Kok Al-Quran malah tanpa nanya? Katanya mau bongkar. Ayo bongkar, Al-Quran bongkar. Buka hadis dulu itu datamu, buka dulu. Buka dulu datamu, buka. Buka dulu Saya datamu tanya dulu. mana? Kan itu tanya, itu hadis. Buka hadis. dulu datanya. Mana? Buka. Buka datanya, goblok. Kamu tadi bilang Al-Quran. Moderator tolong di-mute dulu ya dia ya. Jangan sampai dia bernarasi sebelum dia membuka ayat Al-Quran yang dia bilang. Kamu tadi bilang Al-Quran. Ini juga data apa lagi ini yang kau bawa nih, kuculuk? Al-Qurannya mana yang tadi kamu bilang? Ayo mana? Mana? Kalau ngasih data tuh contohnya kayak saya gini loh. Kalau ngasih data itu contohnya kayak gini. Bentar ya.
ngasih data tuh kayak gini. Nih contohnya nih. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Nah ini contoh buka data. Ini ajaran apa ini disuruh makan daging orang? Nih lihat nih Yohanes 6:53. Maka kata Yesus kepada mereka, ini kalau buka data, benar buka data, sumbernya jelas dari Alkitab Sabda, Yohanes 6:53. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Hah? Tuhan menyuruh apa ini? Makan daging anak manusia, minum darah. Apa ini? Ini baru cara buka data. Iya, ada di minum darahnya botol. Kan. Botol. Gini cara buka data, botol. Kan itu minum darah. Gini Muhammad cara buka kan. data. Kamu kalau mau ngomong masalah makan darah, minum darah, kayak gini caranya disebutkan di dalam kitab sucinya siapa? Ini di dalam Bible-mu. Kamu kalau bilang di Al-Qur'an, buka Al-Qur'an. Kamu buka Al-Quran, surat apa, ayat berapa. Ini kayak saya nih buka nih di Bible-mu nih, tanpa malu-malu saya buka. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa-apaan ini? Maksudnya apa ini? Disuruh makan daging anak orang ini, anak manusia. Ini daging, aduh disuruh makan dagingnya orang ini, daging anak manusia disuruh minum darahnya. Ini maksudnya apa? Ajaran apa ini? Hah? Ini kalau buka data tuh kayak gini, botol, masuk lagi ke ember, serp botol, tanda-tanda kabur nih si botol ini nih. Nggak punya data, modal fitnah. Sok-sokan ngomong minum darah. Ini nih apa ini? Ini Tuhanmu ini apa? Ngapain ini Tuhanmu di sini nih? Yohanes 6:53 nih. Begini, Bu. Nyuruh makan daging anak manusia. Hah? Apa ini maksudnya, ha? Hah? Apa ini, ha? Hadis. Nampilin hadis juga nggak bener. Nuduh mau bongkar Al-Quran juga nggak bener kau. Masuk aja kau di ember itu, ha? Botol aja dipelihara. Coba jangan bego dipelihara. Pelihara bebek kayak enak, ada manfaatnya dimakan. Bego dipelihara. Ya, yang penting jangan nikah. Udah, yang penting ini kenapa ini disuruh makan daging anak manusia ini apa? Hah? Apa? Anaknya siapa lagi nih? Aduh, daging anak manusia disuruh dimakan dagingnya, suruh minum darahnya. Apa ini? Hah? Apa ini? Hah? Kafir. Woi, jawab ini. Ini namanya kalau mau bongkar data itu kayak gini, yang ilmiah. Dibongkar datanya, dipertanyakan, bukan menghujat tapi bertanya, pakai data. Gak bacot, udah bacot, cemplung ember, terbego aja dipelihara. Beli bebek sana, pelihara bebek, ada manfaatnya. Bego aja dipelihara dari tadi. Botol memang kau ini. Nah, kan kabur kan? Kabur. Terbirit-birit. Oh, nggak suka ya oten-oten kayak gini ya. Coba yang naik tuh jangan yang kayak gini gitu loh. Naik jangan mode binatang. Saya udah peringatkan dari tadi. Teman-teman Kristen di sini kalau mau naik yang santun. Masih banyak orang-orang Kristen yang santun. Tolong naik. Jangan naikkan oten-oten yang botol, yang mode binatang. Ya. Sok-sokan mau bongkar minum darah. Ini apa ini minum darah? Kabur aja kau.